Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya, mengapa ada mualaf yang meninggalkan kekristenan dan masuk Islam? Apa sih yang membuat mereka masuk Islam? Dan setelah meninggal, apa yang mereka dapatkan di surga barunya? Kalau di surga Kristen kan sudah jelas semua sahabat ya, bahwa surga Kristen itu adalah tempat kesucian, tempat memuji dan menyembah Allah, tempat kekudusan sahabat. Jadi di sana kita memuji dan memuliakan Allah dan tidak ada kawin mengawinkan. Di sana kita hidup seperti malaikat di surga, tidak ada kawin mengawinkan. Malaikat bersama dengan Allah, mereka tidak pernah kawin mengawinkan di kerajaan surga. Jadi karena para pemimpin-pemimpin mualaf sudah banyak yang meninggal sahabat, kita tidak bisa bertanya kepada mereka karena mereka sudah meninggal. Baiklah, kita akan bertanya kepada Ustadz, bagaimana penjelasan para Ustadz. Kalau kita yang menjelaskan kan kita bukan Islam sahabat, kita nggak mungkin bertanya kepada pendeta, kita harus bertanya kepada Ustadz. Mana tahu kita juga bisa mengikuti jejak para mualaf. Apa sih kelebihan surga mereka? Baik sahabat, kita tanya Ustadz yang pertama ini. Pak Ustadz, kami mau bertanya nih Pak Ustadz, kalau kita sudah mualaf masuk Islam, kan dijamin nih surganya Pak Ustadz. Apa yang kami dapatkan ketika kami mati dan masuk surga Pak Ustadz secara Islam? Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Terima kasih Pak Ustadz. Aduh, perasaan saya kok kurang pas ya sahabat, ada surga begitu ya. Oke sahabat, kita tanya dulu Ustadz ini Ustadznya jenggotnya sedikit sahabat, jadi mungkin dia lebih pas untuk menjelaskan tentang surga di agama saudara kita Muslim. Pak Ustadz, kami mau bertanya Pak Ustadz, kalau mualaf meninggal terus mendapat surga secara Islam, apa hadiah yang akan mereka dapatkan? Bagaimana kehidupan mereka nanti di surga Islam Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwa kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Para ikhwani yang sudah dewasa dan para akhwat yang sudah dewasa, yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan molek. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka, agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faj'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani.
Wa ja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti. Terima kasih Pak Ustadz buat penjelasannya, tapi kok saya jadi agak aneh ya. Oke lah Pak Ustadz, ya itu hak Anda dan kami hormati ya Pak Ustadz. Nah ini ada Ustadz muda nih, kayaknya dia lebih cerdas. Pak Ustadz, bagaimana kehidupan seorang muslim saat berada di surga? Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Dari tadi bidadari terus sahabat. Ada yang 70. Sekarang ini kita tanyalah dulu Pak Ustadz ini, ada videonya nih, kita dengar karena dia sudah sangat senior sekali. Nah kita tanya, Pak Ustadz, bagaimana kehidupan seorang mualaf ketika memasuki surga Islam? Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Di surga itu mereka minta apa saja akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia cuma satu istri aja, sama yang lain tidak mau, saya istri aja ini yang halal. Mau kurang mau apa, inilah cuman. Di akhirat ya Allah, orang paling miskin di akhirat, istananya itu terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Satu tempat tidur ditunggu satu bidadari. Orang paling miskin di akhirat, bidadarinya 4.900. Datang cebong-cebong tuh bilang, matilah kau biar kau dapat bidadari 72. 72 untuk apa? 4.900 itu yang paling miskin. Kalau istana yang besar terdiri dari 1.000 pintu, tiap-tiap pintu terdiri dari 1.000 kamar, tiap-tiap kamar terdiri dari 1.000 tempat tidur, ditunggu satu bidadari. Sejuta bidadarinya. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Gak main-main. Itu juga sahabat. Nggak jadilah saya mualaf sahabat. Kalau masuk surga begitu, rasanya bagi saya kurang cocok. Dalam hati saya ada surga, tempat-tempat begitu. Ya, setelah kita tanya tadi bagaimana nasib mualaf pria, udah capek kita bertanya, itu juga penjelasannya hampir-hampir mirip sahabat. Nah sekarang kita pengen tahu nih, dari tadi pria terus, sekarang kita mau tanya ustazah aja ya, bagaimana kehidupan kalau ada wanita mualaf masuk Islam, terus apa yang dia dapatkan? Kalau pria kan bidadari. Nah apakah di surga Islam wanita dapat bidadara? Nah kita bertanya kepada Ibu Ustazah. Ibu Ustazah, mohon pencerahannya ya. Kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Nah ini menunjukkan memang bahkan Mas Alquran segitu, hubus syahwati minan nisa dulu ini loh, perempuan dulu, wal banin baru anak-anak, wal qanatir muqantar minadz dzahab baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan. Terima kasih Ibu Ustazah. Untuk apa emas di surga ya Ibu Ustazah? Saya pun heran juga. Karena di surga itu semuanya terbuat dari emas, lantainya, dindingnya, semuanya itu dari emas. Jadi untuk apa lagi wanita menggunakan perhiasan-perhiasan di sana? Di sana sudah berlimpah perhiasan gratis. Nah, oh iya ya, di sana ada pasar ya. Oh, mungkin ada jual beli juga. Ya, tapi hak mereka lah sahabat. Kita hormati juga, tapi nggak jadilah kita mualaf sahabat. Nggak jadi kita mualaf karena sangat berbeda sekali ya. Kalau di kekristenan tidak ada kawin mengawinkan, kita hidup seperti malaikat di surga. Bahkan di sana adalah tempat yang kudus, kita memuji dan menyembah Allah yang maha tinggi, kita bersama dengan Allah. Gak jadilah, batallah kita mualaf sahabat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan informasi dari para Pak Ustadz dan Ustazah membuat saya batal mualaf
dan merasa sedih kepada mualaf-mualaf yang memutuskan mualaf akhirnya meninggal, dan itulah surga yang akan mereka peroleh. Mereka nanti di sana akan sibuk, sahabat, sibuk melayani bidadari-bidadari siang malam. Bahkan menurut almarhum Ustadz Zulkarnain 4.900 itu pun kepada orang yang susah di surga. Nah, kalau orang yang nggak susah mungkin lebih banyak dari itu ya. Oke sahabat, Tuhan berkati. Shalom.